Awal saya memulai usaha ini sebenarnya karena hobi. Jadi awalnya saya ibu rumah tangga, juga punya kerjaan sampingan sebagai guru privat. Cuma kemudian karena hobi saya itu ternyata di bidang handmade, jadi saya nyoba-nyoba bikin beberapa macam barang-barang handmade. Semua mulai dari kristik, sulam pita, sulam benang, dan lain-lain. Sampai akhirnya saya menemukan kerajinan kawat seperti ini, dan yang memang bisa kontinu saya lakukan, dan ternyata peminatnya juga banyak gitu. Nah, karena peminatnya banyak, akhirnya saya mulai memikirkan serius untuk dijadikan usaha. Seperti itu awalnya. Sebelumnya sih nggak ada basic sama sekali. Untuk kerajinan kawat seperti ini nggak ada basic sama sekali. Jadi awalnya itu juga saya nyari-nyari tahu. Dulu kan dunia online belum seperti ini banget gitu ya Mas ya. Jadi tetap cari-cari di Google, terus akhirnya nemu kerajinan kawat, cari-cari info. Akhirnya saya ikut-ikut kursus juga sih untuk basicnya. Jadi sempat kursus ke Bandung, ke Jakarta, ke Bogor. Tapi yang diajarkan itu kan hanya teknik. Nanti kemudian kita akan mengembangkan kreativitas kita sendiri seperti itu. Kalau kesulitan banyak ya Mas ya, karena awalnya kan memang karena hobi gitu ya. Jadi bikin, ada yang suka pesan gitu kan. Cuma pada saat mau diputuskan untuk menjadi usaha, kendalanya banyak. Satu, SDM, karena kan nggak mungkin dikerjakan sendiri. Kemudian untuk mencari SDM yang telaten ngerjain kerajinan kayak gini tuh agak sulit juga gitu. Terus kita ngajarinnya juga agak lama. Nah, sampai dengan saat ini pun saya ada 2 yang bantu untuk produksinya, bertiga dengan saya. Tapi saya biasanya finishingnya aja gitu. Nah, yang bantu produksi ada 2 orang. Pertama SDM sih. Kemudian ya kalau klise ya masalah pemasaran. Cuman kalau saya lebih fokus ke pemasaran online-nya Mas. Saya itu sebenarnya bukan tipe yang pintar jualan, bukan yang pintar nawar-nawarin produk gitu. Nah, makanya kenapa dulu itu saya memutuskan untuk jualan online aja gitu. Karena kan kalau di online kita posting gambar, kasih caption gitu kan, saya nggak kenal orang, orang nggak kenal saya, gitulah istilahnya kayak gitu ya. Nah, akhirnya saya benar-benar optimasi. Awal-awal itu sempat di Facebook, di fanpage, kemudian sekarang itu lebih fokus di Instagram. Nah, memang untuk mencari follower, mencari pelanggan itu memang prosesnya lama Mas. Pelan-pelan gitu ya. Alhamdulillah sih sekarang sudah ada beberapa reseller juga gitu, selain pelanggan tetap yang makainya tuh untuk koleksi kayak gitu. Kalau benar-benar diusahakan untuk jadi usaha itu tuh sekitar tahun 2016. Tapi kalau untuk hobi tuh kayaknya dari mulai 2013-14 tuh saya udah mulai Mas. Cuma bikin satu pakai terus ada yang pesan gitu ya. Nah, sampai akhirnya 2016 tuh saya berpikir misalnya saya serius gitu ya mempelajarinya, terus pemasarannya, mungkin ini bisa dijadikan usaha saya juga gitu. Nah, tahun 2016 itu saya memutuskan untuk mendaftarkan diri ke Dinas UMKM sebagai binaan dari Dinas UMKM Kabupaten Bekasi, seperti itu. Kalau kebanyakan produk yang saya buat itu kebanyakan bahan utamanya kawat tembaga. Kawat tembaganya ada berbagai macam warna juga ya Mas. Ada yang rose gold gini, ada yang bakar seperti ini. Kawat tembaga, kemudian ada batu-batu alam, ada juga yang berbahan mutiara seperti ini, ada juga yang akrilik. Nah, biasanya kalau yang untuk souvenir biasanya bahan-bahannya dari akrilik karena lebih murah juga kan dibanding batu alam seperti ini. Nah, kalau untuk batu alamnya saya kebanyakan pakai batu alam dari Pacitan, dari Jawa Timur. Kalau di sana kita bisa pesan Mas, bisa juga karena udah langganan ya, kadang mereka menawarkan. Kadang kalau misalnya saya custom gitu, Mbak mau batu bentuk lope ukuran 3x4 misalnya kayak gitu, atau batu bulat diameter 2 cm seperti itu bisa. Kalau mutiara, akrilik dan lain-lain biasanya saya beli ke ASMK Mas.
ke pasar ASMK Jakarta. Jadi kita itu bahan-bahan seperti ini kita ngerangkai aja gitu. Sama seperti mutiara kayak gini kan, ini mutiaranya terus dikombinasi dengan kawat tembaga. Kawat tembaganya kita anyam, kemudian mutiaranya kita rangkai satu persatu gitu. Jadi walaupun kan kelihatannya simpel ya Mas, cuman kalau produk kami itu semuanya dirangkai satu persatu dengan kawat, jadi nggak khawatir brudul. Dan penitinya pun dipasang menggunakan kawat, jadi nggak pakai lem-leman. Bahkan untuk produk yang termasuk murah seperti ini, peniti dagu, semuanya diikat kawat, jadi nggak pakai lem. Insya Allah sih lebih awet gitu penggunaannya. Namanya di supplier ya Mas, kadang-kadang itu misal masuk ke supplier tadinya motifnya misalnya polos, nanti kemudian masuk lagi ada motifnya gitu. Jadi kan akhirnya untuk foto produk kita harus berulang-ulang gitu, nggak bisa pakai foto yang sebelumnya gitu, karena kan nanti kalau ditanya ada warna biru, birunya tuh udah beda gitu. Jadi warna yang sering berubah. Terus kadang-kadang sih ada beberapa bahan juga yang sering hilang gitu di supplier. Misalnya kayak akrilik ini kadang-kadang di supplier kosong sama sekali. Terus nanti kalau kita ngambil dari supplier lain kan harganya beda, kadang jauh lebih mahal. Kan kita nggak mungkin menaikkan harga tiba-tiba gitu kan Mas. Jadi biasanya nanti putus gitu. Termasuk kawat juga kayak gitu. Kadang-kadang 1 mili lengkap, ukuran 08 kosong kayak gitu. Paling murah ini tuh yang peniti seperti ini tuh 5 ribuan Mas. Jadi 5.000 tapi insya Allah awet, semuanya diikat kawat tanpa penggunaan lem. 5.000 dan kalau beli lusinan lebih murah. Kemudian yang peniti-peniti dagu seperti ini itu kalau 3 bisa beli 3 20.000. Nah, tapi kalau yang udah kalung yang seperti kalau ini 55.000. Jadi produk saya tuh ada yang reguler yang hampir selalu ada dan jumlahnya banyak, tapi ada juga yang limited gitu Mas. Nah, kalau yang limited harganya biasanya di atas 150 gitu. Kalau yang kalung love ini 150 kayak gini. Ya tergantung ukuran sama kerumitan pembuatannya gitu. Bener Mas, jadi waktu 2020 mulai April, Maret itu masih ada penjualan. April itu benar-benar tidak ada penjualan. April, Mei sampai Lebaran kalau nggak salah. Nah, cuma menjelang Lebaran itu sudah ada penjualan. Tapi setelah saya cek pembukuan, sebenarnya yang beli itu teman-teman sendiri. Ya, jadi entah dia mau bagi-bagi ke karyawannya, entah teman-teman yang dari yang punya usaha makanan gitu, terus beli gitu. Ya kayaknya sih saling support aja sih sesama UKM gitu ya, sesama temen. Nah, baru kayaknya tuh Agustus 2020 itu mulai ada penjualan, walaupun tidak sebagus sebelum-sebelumnya. Terus karyawan saya juga yang 2 orang udah mulai masuk, tapi masih setengah hari kayak gitu. Dan baru mulai aktif banget itu di akhir tahun Mas, 2020 gitu. Cuma memang kan kita juga sadar ya, produk kita kan bukan produk kebutuhan utama. Pada saat pandemi gini kan, apalagi tahun 2020 tuh awal, orang kan pasti lebih mikirin kesehatan, makanan, kebutuhan pokok lah gitu kan. Nah, untuk produk-produk kayak gini ya kita paham lah kalau belum ini. Cuman pada saat itu kemudian muncul produk baru Mas, misalnya seperti konektor masker ini gitu. Nah, akhirnya tuh muncul konektor masker ini dan ya alhamdulillah sih peminatnya juga sampai sekarang masih gitu. Ada juga strap ya, cuma lagi kosong yang untuk kalung masker gitu. Jadi kecipratan lah bagian dari pandemi seperti itu. Selama nggak ada penjualan itu, saya kan kasihan juga sama karyawan saya. Kalau misalnya saya berhentikan dulu, ada kekhawatiran juga kalau misalnya mereka cari kerja di tempat lain, nanti pada saat saya butuh,
saya juga susah kan, akhirnya kebijakannya mereka tetap ngambil bahan ke rumah, kemudian mereka ngerjakan di rumah. Nanti biasanya seminggu 2 kali mereka datang, terus nanti ambil bahan, kerjain di rumah, antar lagi ke rumah. Jadi sebenarnya produk kita tuh numpuk di rumah. Tapi kan itu menjadi salah satu alasan saya supaya bisa tetap membayar mereka. Yang sedihnya itu pas waktu Lebaran tetap bisa bayar full tapi nggak ada THR gitu kan. Tapi mereka juga alhamdulillah sih mengerti gitu ya, karena tahu nggak ada penjualan sama sekali gitu. Nah akhirnya tuh produk numpuk di rumah, tapi saya pikir produk kita kan bukan barang yang cepat busuk atau basi gitu ya, jadi nggak apa-apa gitu, disimpan baik-baik aja. Kemudian saya sendiri belajar model-model baru gitu, jadi mempelajari teknik-teknik baru, terus banyak ikut kelas-kelas Zoom untuk pemasaran online terutama dan lain-lain. Ya saya pikir kalau berdiam diri aja kan malah makin pusing gitu, jadi lebih baik kita tetap terus bergerak gitu. Nah alhamdulillahnya di Agustus itu mulai ada pemesanan untuk goodie bag gitu Mas, jadi produk kita yang numpuk itu bisa sedikit-sedikit bisa keluar. Untuk UMKM-nya gitu ya, kalau saya rasa sih hampir semua dinas sudah mengusahakan yang terbaik ya Mas ya buat bantuan ke UMKM gitu. Kalau misalnya kalau saya dan beberapa teman itu dapat pemesanan untuk goodie bag kedinasan gitu ya, untuk ngisi oleh-oleh gitu. Terus beberapa teman yang konveksi itu kan dapat pesanan masker gitu. Terus sudah mulai ada pameran-pameran juga di luar yang bantuan BPUM ya, kalau itu kan lain ya gitu. Nah kalau yang secara langsung kita ini sih saya pikir sih semua dinas sudah berusaha maksimal membantu UKM gitu. Kalau paling jauh tuh sebenarnya kalau hand carry itu udah sampai ke luar negeri ya Mas. Tapi itu hand carry sifatnya. Pernah juga saya kirim ke Algeria, pernah ke Uzbekistan pernah. Tapi saya sih hitungannya bukan ekspor ya. Maksudnya kalau ekspor tuh saya mikirnya yang kontinu. Kalau ini kan pesanan yang sekali dua kayak gitu ya. Nah paling jauh sih itu. Tapi kalau secara nasional paling jauh itu ke Papua pernah. Terus di Loksukon Aceh itu ada reseller juga. Tapi memang pelanggan saya kalau dilihat dari insight online paling besar di Jabar. Iya. Ya Papua itu ada yang kayaknya sih beliau tuh kerja di bank gitu ya. Jadi sering beli, nggak tahu saya dia jual lagi atau dia untuk bagi-bagi atau gimana gitu. Tapi biasanya alamatnya di bank gitu. Nah, biasanya saya ngatur pekerjaannya tuh gini Mas. Jadi kan ini kan ada 2 bagian ya. Ada anyaman kawat dan rangkaian mutiara. Biasanya kita itu ngerjain dulu setengah jadi istilahnya gitu. Nganyam dulu banyak-banyak, nanti baru dirangkai gitu. Nah, kalau misalnya anyamannya udah jadi, ngerangkainnya bisa lebih cepat sih. Sehari 1 orang bisa sampai selusin gitu, dengan catatan anyamannya sudah jadi, karena anyamannya ini yang lama gitu. Jadi kita kalau misal penjualan lagi nggak terlalu banyak atau yang custom order lagi nggak terlalu banyak, nah kita ngerjain yang setengah jadi kayak gitu Mas. Jadi nganyam kayak gini gitu, atau bikin anyaman kayak gini, atau mengikat batu. Ini kan batunya kan nggak dilem, nah mengikat batu gini nanti saat dibutuhkan baru di finishing gitu, istilahnya kayak gitu. Berarti kalau yang paling cepat mah yang ini aja, yang kecil-kecil. Nah yang kecil-kecil ini cepet Mas, 1 hari itu bisa sampai 5-6 lusin yang kecil-kecil. Peniti daku itu 1 orang. Nah, karena kita bagi tugas ya, jadi ada yang memang spesialis bikin yang kecil-kecil, ada spesialis yang bikin agak rumit gitu. Nanti biasanya finishingnya di saya. Project ke depan rencana saya tuh pengen serius lagi membedakan
mana produk yang bisa diproduk massal dengan kemasan tertentu dan produk yang sifatnya premium gitu. Jadi kan selama ini tuh saya kan banyak reseller ya Mas. Nah, ada beberapa lah, bukan banyak gitu, ada beberapa reseller. Kalau reseller itu kan dia nggak mau dong kalau ada brandnya saya nempel di situ, karena kan dia jual lagi gitu kan. Saya juga memahami itu. Nah, cuman untuk beberapa produk yang limited, saya tuh pengennya brand saya tetap nempel di kemasan itu. Nah, salah satu kemarin ke Bali itu kita mempelajari tentang desain kemasan produk gitu. Nah, pengennya seperti itu gitu, dan memperluas lagi. Sekarang kan penjualan saya tuh paling banyaknya itu kan dari Instagram. Kalau di fanpage itu kebanyakan yang pelanggan lama. Kalau yang baru tuh biasanya dari Instagram. Pengen nyoba serius di marketplace gitu. Tapi mudah-mudahan aja bisa, karena terus terang aja kalau bertiga itu masih agak keteteran. Ya karena kan jawabin WA, baca notif gitu. Nah, mudah-mudahan lah bisa terwujud gitu. Berarti akan merekrut karyawan baru? Iya, pengennya seperti itu. Apakah merekrut untuk produksi, jadi saya udah nggak pegang lagi produksi, atau merekrut untuk admin di online seperti itu. Nah, kalau keluar berapa piece-nya itu saya kudu lihat catatan itu ya Mas. Kira-kira. Karena kan ada yang dijual lusinan. Oh, oke. Ya kalau yang kayak kecil-kecil kayak gini kan supaya dapat harga reseller dia harus beli lusinan kan gitu. Sama seperti ini juga gitu. Jadi terus ada juga yang limited yang jualnya satu-satu kayak gitu. Kayaknya harus buka catatan lagi tuh Mas. Kalau ngomong soal omset nih, sebulan kira-kira dapat berapa? Kalau sebelum pandemi kita itu bisa dari 17-an bisa dapat Mas. Tapi setelah pandemi 10 itu aja udah kerja keras. Karena kan kita ininya di online. Sebenarnya kalau segitu itu nggak terlalu besar juga sih, karena maksudnya teman-teman saya yang sesama usaha ini udah lebih dari itu dengan karyawan 5, karyawan 6 gitu kan. Gitu. Cuman selama pandemi ini kita memang ya itu tadi saya bilang 10 aja susah banget, dapat 10 itu susah banget. Paling kayak lebaran kemarin ya banyak pemesanan parcel gitu, hampers. Itu bisa lebih sedikit dari 10. Paling enggak buat saving ke depan gitu kan, atau nutupin yang kemarin di belakang. Kalau saya sih intinya sih kita itu jangan belajar itu penting, tapi action itu lebih penting. Ya kita belajar terus tapi nggak action, akhirnya ilmu itu juga nggak pernah kita lakukan, akhirnya kan lupa juga. Itu satu. Terus kedua itu fokus. Kadang saya melihat beberapa teman itu nggak fokus gitu usahanya. Kalaupun misalnya fokus di kria, tapi terus kemudian pindah-pindah gitu. Tadinya bikin tas, terus kemudian bikin apa lagi gitu. Terus nanti ngetren ini bikin lagi ini gitu. Kadang-kadang tuh mungkin kita akan mendapatkan pada saat dia ngetren, kita mungkin dapat omset gede, tapi pada saat dia jatuh, kita susah lagi mulai. Dan menurut saya sih terlalu banyak cost yang dikeluarkan ya gitu. Kecuali kalau memang fokus di satu, terus kita juga benar-benar bisa expert di bidang itu. Selain kita bisa menghasilkan produk, kita bisa jadi pengajar juga kan Mas. Gitu. Saya juga nerima privat gitu. Pernah juga kerjasama dengan beberapa dinas untuk jadi pengajar kayak gitu. Tapi kan kalau kita pindah-pindah, misalnya tadinya kita dikenal bikin produk bahan kain, ntar berapa bulan bikin produk, akhirnya kan kita nggak expert di mana-mana gitu. Kalau menurut saya sih itu. Jadi belajar action gitu, jangan belajar terus nggak action. Terus kedua ya fokuslah pada satu bidang yang kemudian kita benar-benar bisa menjadi expert di bidang itu. Untuk produk saya Pernik Elok bisa di Instagram pernik_elok, kemudian bisa juga di FB Sisil Pernik Elok, atau langsung aja ke WA bisa gitu. Di 0815 8500 1677. Oh iya, informasi brand Pernik Elok sudah haki loh.
tahun 2020 awal sudah keluar sertifikat hakinya.